Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa tidak pernah hentinya untuk bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis pernah dijelaskan dan perlu kita perjelas masalah ini, yaitu tentang apa yang dinamakan amal jariyah. Ila mana ibnu Adam, jika nanti anak Adam mati, maka putuslah semua perkara illa minats salas, kecuali 3 perkara. Semua urusan di dunia putus semua illa minats salas, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Pertama, sedekah jariyah, amal jariyah. Kedua, au ilm intafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketiga adalah au walad soleh, itu ulah anak soleh yang mau mendoakan bapak ibunya. Yang pertama ini yang kita bicarakan dan kita bahas sekarang, jariyah. Amal jariyah adalah amalan yang pahalanya terus mengalir dan tidak terputus, bahkan setelah orang yang beramal itu meninggal, ini pahala tetap mengalir terus. Tidak pernah ada berhentinya, berkelanjutan terus. Maka mereka yang takut dengan azab kubur, takut dengan kehidupan berikutnya, ketika hidup di dunia ini dia perbanyak amal jariyahnya. Karena ini mengalir terus sampai kiamat pun, kalau ini masih digunakan, maka pahala masih mengalir kepada yang amal jariyah ini. Maka jangan pelit kalau kita beramal jariyah. Lebih detailnya lagi, pahala yang terus mengalir, pahala dari amal jariyah akan terus mengalir kepada orang yang beramal, meskipun dia telah meninggal dunia, selama amalan tersebut masih digunakan oleh yang bersangkutan, oleh yang hidup. Contoh ini, seperti apa? Kita bangun jembatan. Selama jembatan ini masih dipakai orang banyak, bermanfaat, bagus mudaratnya, bagus fadilahnya, bukan bagus mudaratnya, bagus fadilahnya, maka ini akan menjadi suatu amalan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Bikin sumur atau sumber air, mata air, selama ini masih digunakan untuk penduduk, untuk mereka dalam minum air, maka ini masih merupakan amalan mengalir kepada yang sudah meninggal. Kemudian mendirikan masjid. Selama masjid ini masih digunakan untuk beribadah, maka mereka akan tetap mendapatkan amalnya, mengalir terus. Wakaf tanah. Selama tanah ini digunakan untuk suatu kepentingan ibadah dan bagus fadilahnya,
maka ini terus mengalir. Meskipun orang yang bersangkutan sudah nggak ada. Kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat buat mereka, santri-santrinya seperti ustadz-ustadzah, kiai, ulama, memberikan ilmunya kepada santri-santrinya. Selama ilmu ini masih dipakai, masih dilaksanakan, maka seorang yang memberikan atau ustadz-ustadzah ini, selama dia, meskipun dia meninggal, masih tetap mendapatkan pahala. Jariah mengalir terus. Kemudian anak yang soleh yang mendoakan bapak ibunya selama anak ini masih dalam keadaan masih hidup, masih bisa mendoakan, ini terus doanya dia ngalir ke orang tuanya. Di sini definisinya, keutamaan amal jariah ini adalah merupakan suatu keutamaan yang terus mengalir. Ini keutamaannya. Mengalir dan mengalir, tidak pernah ada hentinya. Namun semua itu harus disikapi dengan niat rohnya sedekah, yaitu sedekah jariah. Rohnya apa? Ikhlas dan ridho. Harus punya niat ikhlasnya ini. Mari kalau kita memang niat, jangan sampai sering terjadi, yaitu mereka yang beramal jariah. Ini mereka yang beramal jariah sudah meninggal, hak warisnya sering terjadi seperti ini. Sudah diwakafkan tanah ini untuk kepentingan jariah yang meninggal, namun cucunya, mungkin anaknya menggugat kembali, menarik kembali tanah wakaf. Ini dosanya luar biasa. Si anak uququl walidin seperti ini. Sudah diwakafkan, jelas ditarik. Sudah diwakafkan, bangun masjid, ditarik kembali. Akhirnya masjid menggali dana untuk menebus daripada tanah yang mau ditarik ini. Berapa nilainya? Dibikin mahal, di atas harga rata-rata. Karena posisi memang harus dibutuhkan. Mereka semua para takmir masjid, rundingan menggali dana untuk mengganti tanah yang katanya diwakafkan ini, ditarik kembali oleh ahli warisnya. Bagaimana terus kemudian bagaimana yang sudah meninggal ini? Ketika tanah itu sudah bukan tanah wakaf lagi dan sudah dibayar, maka jariahnya stop. Terus siapa yang punya, yang andil dosa di sini? Anaknya ini tadi atau cucunya ini yang menggugat hak wakaf ini menjadi hak waris. Jadi hak wakaf, sesuatu yang sudah diwakafkan diganti dengan hak waris. Warisan yang harus diganti dengan uang. Adakah seperti ini? Banyak. Sering terjadi ini di mana-mana, banyak kejadian seperti ini. Di mana sudah dinasihati 1 kali, 2 kali, tidak mempan. Toh harta seperti ini juga tidak ada manfaatnya. Banyak mudaratnya daripada fadilahnya. Ketika sudah terima uang dari hasil merampas wakaf, uang diterima, bisa beli mobil, mobilnya nabrak, mati semua. Untung ada yang masih hidup. Hidupnya pun juga dalam keadaan kritis. Semua ini karena apa? Peringatan langsung dari Allah. Adakah seperti ini yang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang berebut waris? Banyak sekali. Makanya kemarin yang Ustaz bahas kemarin, temanya hamba Allah penghuni neraka adalah mereka-mereka yang rebutan warisan. Ini penting buat kita pelajari, penting buat kita mengerti. Makanya hati-hati terutama turunan anak-anak ini. Ketika kita semua masih hidup, anak masih hidup, jelaskan semua. Kalau tanah ini mau wakaf, mau diwakafkan, jelaskan ke ahli waris sekalian. Biar tidak terjadi seperti ini. Yang seharusnya akan jadi jariah kepada diri kita ketika kita sudah meninggalkan dunia,
jadi berubah menjadi azab. Karena kembali awalat soleh itu ulah anak yang soleh, yang mau mengerti, yang mau mendoakan bapak ibunya. Kalau anaknya aja baru 7 harinya orang tuanya meninggal sudah berebut waris, bagaimana sudah 40 harinya kagak pernah didoain, 100 harinya tidak pernah didoain, 1000 harinya udah lupa. Masa bodoh deh. Yang diingat-ingat kebencian waktu orang tuanya marah-marahin kita. Ini merupakan suatu ugugul walidin, anak-anak durhaka. Orang tua memarahi kita ada benernya. Supaya kita menjadi anak yang benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita menjadi anak yang taat pada agama, rajin dalam ibadah. Orang tua marah ada benernya. Tetapi kalau anak marah sama orang tua, ini merupakan ugugul walidin. Dalam firman Allah disebutkan, meskipun kita berkata kepada orang tua, sudah itu kategori ugugul walidin, yaitu anak durhaka. Sedangkan sekarang tidak hanya sekarang berani bantah, berani adu argumen sama orang tuanya sendiri, berani apalagi membebani orang tuanya sendiri, sering mengancam orang tuanya sendiri, banyak membunuh orang tuanya sendiri, lumayan ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita tidak belajar dengan tema atau step-step agama yang Allah perintahkan, Allah yang larangkan, kita tidak bisa belajar, maka kita kembali lagi seperti yang dulu, kembali ke zaman jahiliyah. Adab boleh modern, tradisi boleh ngikutin barat. Namun iman jangan sampai dibarat-baratin. Kita orang timur, kita ngerti agama, kita punya iman, mau dibarat-baratin tetap tidak bisa. Waktunya kita sholat. Mereka orang barat waktunya kemana? Ke diskotik, suatu hal yang lumrah. Karena dia tidak punya tanggungan untuk sholat maghrib. Kita menganggap khamr adalah haram. Ya, innallaha haramal bayal khamri. Allah mengharamkan minuman berupa minuman keras. Sekali haram. Karena kita orang beragama. Mereka yang agamanya lain, mungkin pandangannya lain, menganggap minuman itu halal, minuman keras halal, biarin. Lakum dinukum waliyadin. Semua apa yang kita anut. Mereka yang mereka anut, biar mereka anut. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini merupakan suatu hal yang terjadi detik ini, di mana anak soleh sudah sedikit sekali. Era globalisasi sekarang sudah mencerminkan suatu hal, tindakan-tindakan kebrutalan yang luar biasa. Jadi artinya apa? Kebrutalan ini muncul karena apa? Karena rata-rata anak tidak bisa meletakkan agama, meletakkan ta'limu ta'alim, tata krama, etika di dalam agama, di dalam diri kita. Selalu meletakkan segala apa yang berbau modernisasi ini diletakkan paling atas. Sehingga agama ditumpuk nomor 3. Waktunya sholat maghrib, enggak sholat maghrib. Apa yang terjadi? Main terus. Sholat maghrib, tidak ada main terus. Waktu jamaah, enggak jamaah. Tadinya sholat jamaah, sekarang asik nonton. Tadinya sholatnya rajin, asyik nonton. Lama-lama enggak sholat. Tradisi seperti ini, tradisi yang iblis ajarkan. Bukan tradisi hamba Allah yang Allah berikan rahmat, berikan hidayah. Seharusnya ketika kita hidup, kita berbanyak amal jariah kita. Kita budayakan step by step selalu menanamkan amal jariah. Meskipun itu berupa tanah 1 meter, kita bisa wakaf. Ada itu dalam suatu pembebasan tanah.
Ada yang mau wakaf 1 meter per meter 1 juta atau 1,5 juta. Lumayan itu buat jariah kita. Kalau mereka ngerti iman, ngerti takwa. Nah, sekarang apa perbedaan amal soleh dan amal jariah? Kalau amal soleh ada segala amal baik yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal soleh ini mencakup yaitu amal ibadah dan amal jariah. Jadi amal jariah adalah amal yang mengalir terus. Makanya amal jariah, bedanya amal soleh dan amal jariah. Kalau amal soleh sudah mencakup daripada amal ibadah dan amal jariah. Kalau amal jariah belum mencakup daripada amal ibadahnya. Dia menanamkan segala sesuatu yang berbau jariah. Bukan ibadah kita pada Allah. Beda. Makanya jadi menanamkan suatu hal menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang bisa membawakan atau senantiasa berada pada posisi mengedepankan amal soleh itu nomor 1. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kalau kita sekarang udah tahu, mari istaldir rizqa misodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Perbanyaklah kita sedekah jariah. Ingat dalam suatu hadis, ilamana ibnu Adam in khoto'a akhlaku minat salas. Jika nanti semua anak Adam itu mati, maka putus semua perkaranya kecuali 3. Sedekah jariah, au ilm tafa'u bih, au walad surah ida'ula. Hanya 3 ini yang tersisa, yang tetap dalam patokan mengalir pahalanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah tanamkan suatu iman. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang teledor dalam ibadah kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.